Seorang nenek tiba-tiba terjatuh akibat serangan jantung. Beruntung, seorang kurir makanan yang kebetulan melintas melihat kejadian itu dan tanpa ragu menolongnya. Dengan sigap, ia membawa sang nenek ke rumah sakit. Namun dalam situasi yang panik itu, seekor anjing mungil bernama Wanda tertinggal. Dengan kaki-kaki kecilnya, ia tak mampu mengejar mobil yang melaju cepat. Setelah melewati beberapa jalan dan belokan, Wanda kehilangan arah. Hari berganti malam, tapi ia masih saja mengembara tanpa tahu jalan pulang. Ketika berhenti di depan toko makanan dan menatap dengan penuh harap, pemilik toko malah mengusirnya. Beruntung keesokan paginya, Wanda bertemu seorang gadis kecil bernama Jiyu. Sementara itu, sang nenek tersadar di ranjang rumah sakit dan langsung menanyakan satu hal, di mana anjing kesayangannya. Melalui riwayat panggilan rumah sakit, ia berhasil menghubungi kurir yang menyelamatkannya. Sayangnya, kurir itu tak tahu menahu soal keberadaan anjing kecil itu. Melihat wajah sedih sang nenek, ia tergerak untuk membantu. Kurir tersebut membuat selebaran pencarian, menempelkannya di mana-mana. Tembok, tiang, halte, semua sudut kota. Ia bahkan menyambangi tiap tempat penampungan hewan dan klinik hewan. Hari-hari berlalu, dan harapan sang nenek mulai memudar. Bagi dirinya, Wanda bukan sekadar hewan peliharaan. Ia adalah sahabat, keluarga, dan penghibur hati di masa-masa tuanya. Sementara itu, ayah angkat Jiyu menemukan salah satu selebaran tersebut. Ia tahu pasti, anjing itu sangat dicintai pemiliknya. Menurutnya, Wanda harus dikembalikan. Namun istrinya merasa keberatan. Kalau Wanda pergi, Jiyu pasti sangat sedih. Perbedaan pandangan ini sempat membuat mereka berdebat. Akhirnya, sang ibu memutuskan untuk menyerahkan pilihan pada Jiyu. Dengan tenang dan dewasa, Jiyu berkata, kalau ada yang menunggu dan sangat merindukan Wanda, lebih baik ia kembali. Cinta sejati tidak harus memiliki. Ucapannya membuat orang tuanya terharu. Sebagai pelipur lara, sang ibu menawarkan Jiyu untuk mengadopsi anjing lain. Namun gadis kecil itu berkata, tidak perlu, aku sudah punya papa dan mama. Itu cukup. Lewat sikap tulusnya, Jiyu telah menyampaikan rasa syukur dan kasih sayang terdalam kepada keluarganya. Keesokan harinya, sang nenek menerima panggilan telepon. Tak lama kemudian, ia memeluk kembali anjing kecil yang telah lama ia rindukan. Namun ada hal yang berbeda. Sejak kembali, Wanda tampak murung, tidak seceria biasanya. Menyadari hal itu, nenek mengundang Jiyu ke acara adopsi hewan di lingkungan tempat tinggalnya, bukan untuk meminta Jiyu mengambil hewan lain, melainkan sebagai cara menyampaikan satu harapan, agar Jiyu mau merawat Wanda. Nenek tahu, kesehatan tubuhnya semakin menurun, dan mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi, dan hanya Jiyu yang bisa mengembalikan keceriaan Wanda. Dengan penuh keyakinan, ia menyerahkan Wanda kepada gadis kecil yang telah memberinya cinta sejati. Sebagai penghargaan atas kebaikannya, nenek juga menerima hadiah dari sang kurir, bukan barang mewah, tapi sesuatu yang penuh makna. Kini, dalam masa-masa senjanya, nenek ditemani oleh cinta tulus dari orang-orang yang awalnya asing, namun kini terasa seperti keluarga sendiri. Kadang, kasih sayang datang dari arah yang tak kita duga, entah melalui tangan kecil seorang anak, atau lewat tindakan sederhana seseorang yang berhati baik.